Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solihah? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini bersama Pak Agus kita kembali mempelajari pelajaran tahsin, yaitu melanjutkan materi yang sebelumnya tentang bab idgham. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dulu dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan bab tahsin, yaitu materi idgham. Kita ulas sebentar ya tentang apa itu sebenarnya idgham. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idkhal syai' fi syai'. Tapi menurut istilah, idgham adalah mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf. Sedangkan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Nah, pembagian idgham ini menjadi 3 bagian. Kemarin sudah dijelaskan. Pertama adalah idgham mutamattsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Nah, kita ulas sebentar ya. Apa itu idgham mutamattsilain? Idgham mutamattsilain adalah bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contohnya antara huruf ba dengan huruf ba. Ba pertama sukun dan ba yang kedua berharokat, baik harokat fathah, kasroh maupun dhammah. Lalu bagaimana cara mengucapkannya? Yaitu memasukkan suara huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Seolah-olah huruf yang kedua bertasydid. Lalu, bagaimana jika idgham tersebut terjadi di huruf yang qalqalah? Contohnya huruf ba. Huruf ba temu huruf ba. Kita ambil contoh di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 60. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Kalian perhatikan bagaimana ba yang harusnya qalqalah bertemu dengan huruf ba. Basukan kan qalqalah, tetapi di sini terjadi idgham mutamattsilain sehingga qalqalahnya sudah tidak tampak lagi. Berikutnya adalah yang kedua adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Di dalam idgham mutajanisain ini ada 8 huruf, tetapi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu huruf ba dan huruf mim, termasuk makhraj daripada asy-syafatain atau bibir. Yang kedua huruf ta, po, dan dal, yaitu termasuk makhraj al-lisan, yaitu bertemunya ujung lidah dengan pangkal seri gigi atas, ya. Dan ketiga adalah kelompok ketiga adalah huruf adalah sa, wa, dan zal. Makhraj dari al-lisan yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Baik, kita berikan contoh idgham mutajanisain. Contohnya adalah dalam surah Al-Imran ayat 72. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitab. Nah, dalam ayat ini kalian fokus kepada pertemuan ta dengan po. Di situ ta-nya masuk huruf ta, mengucapannya masuk huruf po. Jadi ta-nya menjadi melebur ke dalam huruf po. Wa qala ta'ifatum, ya. Itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah
bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya tetapi sifatnya berlainan. Baik, kita ambil contoh hurufnya, yaitu huruf pertama huruf qaf dan huruf kaf. Yang kedua adalah huruf lam dan huruf ra. Lalu bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkannya yaitu sama seperti idgham mutajanisain, yaitu memasukkan suara huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu pengucapan. Seolah-olah huruf kedua itu menjadi bertasydid. Nah, kita ambil contoh dalam surah Al-Mursalat ayat 20. Perhatikan baik-baik ya cara membacanya. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Baik, Bapak contohkan sekali lagi. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Nah, dalam ayat tersebut kita fokuskan kepada huruf qaf sukun dan huruf kaf yang berharokat, ya. Jadi di situ huruf qafnya yang seharusnya qalqalah bertemu dengan huruf kaf, terjadilah idgham mutaqaribain. Dia tidak lagi nampak qalqalahnya, jadi hilang qalqalahnya. Dia huruf qafnya melebur dalam huruf kaf, seolah huruf kaf itu bertasydid, ya. Mudah-mudahan mudah dimengerti ya. Oke, yang kedua contoh berikutnya adalah antara huruf lam dan huruf ra. Kita perhatikan contohnya dalam surah Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya, di situ kita fokuskan antara bertemunya huruf lam sukun dengan huruf ra berharokat fathah. Nah, di situ terjadi yaitu meleburnya huruf lam atau masuknya huruf lam ke dalam huruf yang kedua itu huruf ra, sehingga sudah ditambah lagi huruf lamnya, ya. Jadi satu pengucapan dalam ke dalam huruf ra, seolah-olah huruf ra itu bertasydid, ya. Yang seharusnya. Baik, sekian saja pertemuan kita pada kali ini tentang idgham mutaqaribain. Dengan begitu selesai pula pembahasan kita tentang macam-macam idgham. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan ada manfaatnya dan juga bisa digunakan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, jika ada pertanyaan atau koreksi silakan diisi di kolom komentar ya. Baik. Nah, tugas hari ini adalah yaitu pertama mencari dua contoh idgham mutaqaribain dalam Al-Qur'an, lalu ditulis dalam kertas dan kumpulkan dalam bentuk foto. Dan juga dalam bentuk audio, yaitu cara mengucapkan dua contoh tersebut. Tapi ingat, contohnya tidak boleh mengambil contoh yang Pak Agus tadi sebutkan. Kalian mengambil contoh yang lainnya ya. Oke, sekian dari Pak Agus. Jika ada kesalahan dan khilafan, Bapak minta maaf. Kepada Allah, Bapak minta ampun. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.